Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi dalam seminar ini. Pada kesempatan ini, saya Iksanul Halikin akan menyampaikan hasil kerja kami bersama Rosarian Cahya, Usbudiono, dan Kristina Wijaya dengan judul Bilangan Dominasi Titik pada Graf Ular Berlipat. Kami dari Grand A Research Group, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Oke, kita mulai dari definisi tentang himpunan dominasi titik. Pertama, misalkan bahwa kita memiliki sebuah graf G, yaitu himpunan titik dan sisi, dan graf ini merupakan sebuah graf sederhana, maka suatu himpunan S, subset dari V, itu kita sebut sebagai himpunan dominasi titik atau dominating set jika setiap titik V elemen V besar kecuali S itu nanti bertetangga dengan sekurang-kurangnya satu titik U elemen S. Ini adalah definisi dari himpunan dominasi titik. Kemudian selanjutnya kita memiliki definisi yang kedua, yaitu tentang bilangan dominasi titik. Misalkan bahwa S adalah himpunan dominasi titik dari graf G, maka bilangan dominasi titik dari G, yaitu vertex domination number, dan kita notasikan dengan gamma G, ini kita definisikan sebagai kardinalitas minimum dari suatu himpunan dominasi titik di G. Atau kita bisa tuliskan bahwa gamma G adalah minimum dari kardinalitas S, di mana S adalah subset dari V dan S adalah himpunan dominasi titik dari G. Sebagai contoh, misalkan kita punya sebuah graf G yang terdiri dari 8 titik seperti pada gambar ini. Kemudian kita diminta untuk menentukan himpunan dominasinya, gitu ya. Tentunya paling gampang semua titik akan menjadi himpunan dominasi sehingga semuanya akan terdominasi tentunya. Tapi itu tidak menarik, gitu ya. Andaikan kita mengambil S itu adalah V1, V5 dan V7, V1, V5 dan V7, maka kita akan punya V1 ini akan mendominasi V2, V3 dan V4. Kemudian V5 akan mendominasi V2, V3, V6 dan V8. Kemudian V7 ini akan mendominasi V6 dan V2. Sehingga jelas bahwa S ini adalah himpunan dominasi. Kenapa? Karena setiap titik di G kecuali S, dia akan terdominasi oleh salah satu anggota S. Nah, pertanyaannya adalah, apakah S ini sudah minimal? Apakah kardinalitasnya minimal? Bisakah kita mengambil dua titik sehingga nanti semua titik pada G ini terdominasi? Tentu ini bisa kita lakukan, yaitu dengan mengambil himpunan dominasinya adalah V3 dan V7. V3 dan V7. Sehingga ketika kita lihat bahwa V3 ini dia akan mendominasi V1, V2, V4, V5, V6, dan V8. Kemudian V7 itu sendiri dia sebenarnya akan mendominasi V2 yang tadi sudah terdominasi. Dia akan mendominasi V2 dan V6. Jelas S dengan dua elemen ini itu juga merupakan himpunan dominasi. Nah, kemudian kita juga bertanya tentunya kan, apakah mutlak S ini sudah minimal? Mungkinkah kita membuat himpunan dominasi hanya dengan satu elemen sehingga satu elemen itu akan mendominasi seluruh titik di G? Nah,
tentu untuk kalau satu elemen mau mendominasi semua titik di G ini memiliki 8 titik, maka kita perlu sebuah titik yang berderajat 7. Dan kita bisa lihat bahwa pada graf G tidak ada satupun titik yang berderajat 7, yang berarti bahwa tidak mungkin bahwa himpunan dominasi S hanya terdiri dari satu titik. Dan kardinalitas S sama dengan 2 ini adalah kardinalitas minimum, sehingga setiap titik kecuali himpunan dominasi nanti akan terdominasi oleh S, gitu ya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa gamma G sama dengan 2. Nah, ini adalah beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait bilangan dominasi. Kemudian tujuan dari kajian ini tentunya adalah menentukan bilangan dominasi titik pada graf ular berlipat CN2KR, di mana K lebih dari sama dengan 1 dan N lebih dari sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 7. Oke. Pertama kita mulai dari definisi definisi graf ular berlipat. Definisinya adalah graf ular berlipat CNK2R ini itu adalah graf yang diperoleh dari K buah blok secara horizontal yang ke sana itu ya. Ini ada blok, ada K blok, kemudian di mana setiap blok terdiri dari R buah graf lingkaran CN. Nah, jadi setiap blok ini adalah graf lingkaran CN yang diidentifikasi, yang ditempel secara vertikal dan terdapat titik persekutuan atau yang disebut titik vertebra yang berjarak 2. Jadi ini kita sebut sebagai titik vertebra, kemudian jaraknya adalah 2. Gitu ya. Himpunan titiknya adalah seperti yang dituliskan di sini, dan himpunan sisinya juga demikian. Gitu ya. Kemudian akhirnya kita punya sebuah lema terkait ini, bahwa ketika N sama dengan 4, maka kita dapatkan himpunan dominasinya adalah K plus 1. Nah, untuk membuktikan bahwa himpunan dominasi dari graf C4,2KR ini adalah K plus 1, tentu kita harus tunjukkan bahwa kardinalitas S-nya akan sama dengan K plus 1 dengan cara menunjukkan dia lebih dari sama dengan K plus 1 dan kurang dari atau sama dengan K plus 1. Nah, perhatikan bahwa graf C42KR ini mempunyai K blocks secara horizontal yang masing-masing bloknya itu terdiri atas graf-graf C4 yang beririsan di 2 titik dan mempunyai K-1 titik vertebra. Kalau kita lihat di sini jumlahnya ini sebanyak kalau ini sebanyak K, maka banyaknya titik vertebra itu sebanyak K-1. Kemudian jika kita masukkan K-1 titik vertebra ini sebagai anggota S, maka semua titik akan terdominasi gitu ya. Ini adalah titik vertebranya. Kemudian kecuali titik U0 dan UK di bagian sini dan situ. Karena titik U0 dan UK ini adjacent dengan titik vertebra blok pertama dan blok terakhir, maka dua titik tersebut harus masuk ke dalam anggota S. Dengan demikian, banyaknya anggota dari himpunan dominasi titik, maka setidaknya adalah K-1 plus 2 sama dengan K plus 1. Ini artinya bahwa mutlak S itu lebih dari sama dengan K plus 1. Selanjutnya, kita akan tunjukkan bahwa mutlak S ini kurang dari sama dengan K plus 1 dengan cara menunjukkan bahwa anggota himpunan dominasi titiknya sebanyak K plus 1 elemen dan S ini mendominasi semua titik pada graf C42KR.
kita misalkan bahwa kita ambil himpunan dominasinya adalah titik-titik di sini, yaitu U0, U1 sampai UK, maka jelas bahwa baiknya S ini adalah K plus 1. Dan kita bisa pastikan bahwa semua titik pada graf tersebut ini terdominasi oleh S. Sehingga mengacak kepada fakta tersebut, kita dapat simpulkan bahwa S ini mendominasi semua titik pada graf C4K2R. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa mutlak S ini kurang dari sama dengan K plus 1. Yang berarti kita bisa simpulkan bahwa gamma C4K2R itu adalah K plus 1. Nah, kita memiliki 3 lema lainnya, yaitu yang pertama adalah bilangan dominasi titik untuk C5K2R itu adalah K plus 1 juga. Dengan alasan yang hampir mirip, kita bisa menunjukkan bahwa nanti gamma dari C5,2KR itu adalah K plus 1. Ini adalah pembuktiannya. Kemudian untuk lema 1.3 kita punya bilangan dominasi titik pada graf C6K2R, di mana bilangan dominasinya adalah K dikali R plus 1 ditambah fungsi floor, ceiling, plus ceiling dari K per 2. Gitu ya. Ini adalah pembuktiannya. Kemudian terakhir kita punya bilangan dominasi untuk graf C7K2R, di mana bilangan dominasinya adalah K dikali R plus 2 plus 1. Begitu ya. Kemudian ini adalah pembuktiannya, dan ini adalah di mana dia letak-letak dari himpunan dominasinya ya. Saya kira itu untuk presentasi dari kami. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.